Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Sahabat-sahabat Kristus, segala sesuatu yang kotor biasanya disebut sebagai kotoran. Dan biasanya semua orang merasa jijik dengan kotoran, tepatnya kotoran orang lain. Memang haruslah diakui bahwa jika menyangkut hal kotoran, maka perilaku semua orang pada umumnya sama. Merasa jijik dengan kotoran orang lain, tetapi tidak merasa jijik dengan kotorannya sendiri. Kita merasa jijik dengan ketombe yang bertebaran di pundak orang lain. Tetapi jika ada ketombe di pundak kita, maka dengan santainya kita kibaskan dengan telapak tangan tanpa merasa jijik. Kita merasa jijik dengan ingus orang lain yang turun berleleran di lubang hidungnya. Tetapi jika ada ingus di lubang hidung kita, maka dengan santainya kita sedot kembali. Atau kita ambil dengan kedua jari tangan, lalu kita buang tanpa merasa jijik. Kita merasa jijik dengan upil orang lain yang menggantung di bagian ujung lubang hidungnya. Tetapi jika ada upil di lubang hidung kita, maka dengan santainya kita korek-korek dengan ujung jari kita tanpa merasa jijik. Masih dipilin dan dicium lagi. Kita merasa jijik dengan kentut orang lain, terutama kentut yang nyaris tak bersuara. Tenang, tetapi bau busuknya tajam, menyengat, dan sangat memabukkan. Sehingga membuat kita sampai menutup hidung dengan sebelah tangan, dan sebelah tangan yang lain mengibas-ngibas mengusir bau busuknya. Tetapi jika kita kentut, maka dengan santainya kita menghirupnya tanpa merasa jijik, seakan-akan kita menikmatinya. Kita merasa jijik dengan ludah orang lain, sehingga meludahi orang lain menjadi suatu penghinaan yang serius. Tetapi terhadap ludah kita sendiri, kita tidak merasa jijik. Dan terkadang bahkan memakai ludah kita untuk membasuh luka yang berdarah, baik dengan cara dioles maupun dijilat. Kita merasa jijik dengan koreng atau borok orang lain. Apalagi jika koreng atau borok itu bernanah. Tetapi jika ada koreng atau borok pada tubuh kita, kita justru mencoba mengorek-ngorek dan mengelupasnya tanpa merasa jijik. Kita juga merasa jijik dengan kotoran dari BAK, buang air kecil, dan BAB, buang air besar orang lain. Meskipun terkadang itu milik anak kita sendiri yang masih bayi. Tetapi kita tidak merasa jijik jika kotoran itu milik kita sendiri. Buktinya, bahkan ada terapi minum air kencingnya sendiri untuk pengobatan. Sahabat-sahabat Kristus, setelah mendengar contoh-contoh yang saya sebutkan, saya yakin kalian semua pasti setuju bahwa sejatinya perilaku kita memang sama seperti perilaku orang-orang pada umumnya. Kita merasa jijik dengan kotoran orang lain, tetapi tidak merasa jijik dengan kotoran kita sendiri. Tentu saja semua kotoran yang saya maksud adalah kotoran jasmani yang berupa materi dan bukan kotoran rohani yang berupa non-materi. Tetapi nampaknya
Perilaku kita terhadap kotoran jasmani juga berlaku terhadap kotoran rohani. Sama seperti kita merasa jijik dengan kotoran orang lain dan tidak merasa jijik dengan kotoran kita sendiri, maka demikian juga kita merasa jijik dengan dosa dan kejahatan orang lain. Tetapi kita tidak merasa jijik dengan dosa dan kejahatan kita sendiri. Itulah sebabnya kita menuntut orang lain untuk bertobat dari dosa serta kejahatan yang dilakukannya. Tetapi kita cenderung permisif atau cenderung membiarkan dosa serta kesalahan kita sendiri tetap tersimpan rapat dan mengotori kerohanian kita. Yakobus jelas menyadari betul kecenderungan perilaku orang terhadap kotoran, khususnya kotoran rohani. Itulah sebabnya ia menasihati, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus pasal 1 ayat 21. Segala sesuatu yang kotor berarti adalah kotoran. Dan nasihat Yakobus terhadap kotoran sangat tegas. Buanglah. Buang berarti ya dibuang, jangan disimpan. Apakah yang harus dibuang? Segala sesuatu yang kotor. Lalu apakah yang dimaksud Yakobus dengan segala sesuatu yang kotor? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka perhatikanlah bahwa Yakobus menggunakan kata sambung dan untuk menyandingkan frasa segala sesuatu yang kotor dengan kejahatan. Hal ini secara sederhana menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kotor itu sejenis dengan kejahatan, yang adalah dosa dan jelas merupakan kekejian di hadapan Allah. Nasihat untuk membuang segala sesuatu yang kotor, yang sejenis dengan kejahatan, juga dikumandangkan oleh Paulus, yang secara tegas menyatakan demikian. Setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatan. 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Kolose pasal 3 ayat 8. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus pasal 4 ayat 31. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. 1 Tesalonika 5 ayat 22. Bukan hanya Paulus, Petrus pun mengumandangkan nasihat yang sama dan tanpa ragu-ragu menyatakan demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 1 Petrus pasal 2 ayat 1. Jadi sahabat-sahabat Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita harus membuang segala sesuatu yang kotor dalam hidup kita, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun pikiran yang kotor, yang sejenis dengan kejahatan. Membuang segala sesuatu yang kotor dalam hidup kita berarti meninggalkan atau menjauhkan segala kejahatan, sehingga segala kejahatan itu tidak lagi menjadi bagian integral di dalam hidup kita. Bahkan lebih jauh, Yakobus melanjutkan nasihatnya dengan menyatakan, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi, membuang segala sesuatu yang kotor dalam hidup kita, yang sejenis dengan kejahatan, adalah langkah awal yang harus dilanjutkan dengan suatu kehidupan yang baru dalam kebenaran firman Allah yang tertanam
di dalam hati kita. Nasihat Yakobus ini bukanlah nasihat yang baru bagi orang-orang percaya. Karena sejak zaman perjanjian lama melalui Nabi Yesaya, Tuhan Allah sudah berfirman kepada bangsa Israel, umat pilihan yang sangat dikasihinya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat Kristus, ingatlah selalu bahwa yang namanya kotoran itu harus cepat dibuang. Jangan disimpan. Kita harus selalu merasa jijik terhadap kotoran. Terutama kotoran rohani yang mengotori kehidupan iman kita. Yakobus dalam menu sarapan hari ini tegas mengingatkan. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus pasal 1 ayat 21. Tuhan memberkati.